kabar nih? Kita kembali lagi menyapa kalian semua di Items Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Ayu Rahmawati dan juga Aku Ayunda Taya. pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bukan items namanya kalau kita tidak memperingati hari-hari penting nasional. Betul dong. Karena pas banget hari ini juga kita akan memperingati salah satu hari penting nasional, yaitu Hari Radio Nasional. Tepatnya Betul. 11 September ya Kak. Bener banget, ini diperingati juga nih ya sebagai hari dimana kalau misalkan kita lihat sejarahnya radio itu erat banget hubungannya sama kemerdekaan Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut di episode kali ini pastinya. Betul banget. Dan sejarah dari radio itu juga taunya panjang banget, baik Bener. itu di luar negerinya ya, originalnya maupun di Indonesia. Ya. Daripada kebanyakan basa-basi, mungkin langsung aja ke sejarah awalnya kali ya Kak. Boleh, Tay. Jadi radio sendiri ini bermula dari seorang tokoh bernama Reginald Fessenden. Dilansir dari situs kompas.com, tepat pada 24 Desember 1906, Reginald Fessenden mentransmisikan radio untuk pertama kalinya. Siaran radio pertamanya ini tepat di malam Natal pukul 21.00 waktu setempat. Pada siaran perdananya, Regina mengisinya dengan pembacaan puisi, menampilkan penampilan biola, memutar rekaman lagu, dan juga mengucapkan Hari Natal kepada para pendengarnya. Selain menyiarkan radio untuk pertama kalinya, Fessenden juga mematenkan penemuan lainnya, yaitu vatometer sebagai alat yang dapat mengukur kedalaman air di bawah kapal. Wah, seru banget, Tay. Tapi sebenarnya perkembangan radio dan juga sejarahnya itu terus mengalami evolusi dari masa ke masa ya. Dan ini berkembang lagi pada tahun 1907, di mana ada seorang ahli fisika yang bernama Lee De Forest yang mematenkan perangkat elektronik yang bernama audio. Nah, kemudian penemuannya ini meningkatkan gelombang radio saat diterima dan memungkinkan suara manusia, musik, atau sinyal dari siaran ini bisa terdengar menjadi lebih jelas. Kemudian lanjut lagi nih perkembangannya beberapa belas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1920. Ada yang namanya Detroit MI8MK atau sekarang disebut dengan WWJ 915 AM menjadi stasiun radio pertama di Amerika Serikat. Pada saat itu siaran pertamanya mengenai olahraga dan juga keagamaan. Kemudian ada lagi radio mobile yang baru diperkenalkan kepada publik sekitar tahun 1930-an. Saat itu Motorola menawarkan satu radio mobile pertama yang dijual waktu itu sih ini agak lumayan mahal ya ini ya, $130. Secara kan pertama Kak, Iya, wajar betul. mahal. Tapi perkembangannya tidak berhenti di situ saja, karena radio juga berkembang menjadi radio satelit pada 1922. Ketika itu Federal Communication Commission atau yang disingkat dengan FCC mengalokasikan spektrum untuk penyiaran nasional layanan radio audio digital berbasis satelit. Dari 4 perusahaan yang mengajukan lisensi penyiaran, hanya 2 dari mereka yang menerima persetujuan, antara lain Sirius dan MX, untuk menyiarkan pada tahun 1997. Nah, itu tadi kita udah bahas sedikit tentang gimana sih awal perkembangan radio, serta juga gimana sih sejarahnya radio yang ada di dunia ya kan. Tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri, radio ini berkembang diawalinya itu pada tanggal 16 Juni 1925 di Jakarta. Waktu itu ada sebuah stasiun radio yang namanya adalah BRV atau Batavia Radio Vereniging. Nah, lambat laun banyak banget radio-radio dengan konsep serupa ini bermunculan dan salah satunya adalah Nirom. Betul banget. Setelah Jepang mengambil alih Indonesia, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang di tanah air. Selain bermanfaat untuk menyebarkan informasi, radio pada masa itu juga digunakan sebagai alat propaganda Jepang untuk Indonesia. Tetapi berkat informasi radio juga, Indonesia dapat merealisasikan kemerdekaannya melalui momentum proklamasi. Dan akhirnya tepat tanggal 19 Agustus 1945,
siaran Jepang pun diberhentikan. Nah, setelah itu nih ya, ini masyarakat Indonesia yang udah tahu Indonesia merdeka, ini mulai clueless nih, abis ini harus ngapain setelah Indonesia merdeka. Dan menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio Jepang pada saat itu, mereka tuh sadar bahwa sebenarnya radio ini bisa dijadikan sebagai alat yang sangat diperlukan untuk masyarakat Indonesia saat itu, jadi sebagai alat komunikasi massanya. Nah, kemudian wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama dengan pemerintah Jakarta. Dan akhirnya nih, tepat di tanggal 11 September 1945, delegasi radio udah berkumpul dan saat itu pihak yang ada dari Indonesia diwakili oleh Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman dan juga berbagai macam lainnya. Betul banget. Dan pada saat itu Bapak Abdul Rahman Saleh ini ditunjuk menjadi ketua delegasi, tepatnya untuk menguraikan garis besar rencana pertemuan tersebut. Salah satunya adalah untuk menghimbau pemerintah dalam mendirikan radio sebagai alat komunikasi antar pemerintah. Hasil akhir dari rapat tersebut adalah didirikannya RRI dengan Bapak Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ini bahas tentang radio, emang erat banget ya kaitannya sama momen kemerdekaan Indonesia. Dan mungkin ini juga banyak yang belum tahu nih, mungkin kayak selama ini dengar radio doang di mobil atau di beberapa tempat lain, tapi mungkin nggak tahu seberapa pentingnya radio untuk masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan itu, Tai. Karena kan dulu informasi kan belum banyak ya, jadi belum banyak juga media-media komunikasi lainnya ya selain radio. Jadi peran radio saat itu tuh bener-bener penting banget ya. Jujur, Kalau sekarang kan kita dengerin lagu, dengerin podcast, mungkin dengerin cerita-cerita orang gitu kan. Nah, ternyata waktu itu perannya itu bener-bener penting. Nah, ini juga sebenarnya adalah pengetahuan baru buat aku ya, karena dulu aku kuliah sempat ambil broadcasting juga. Cuman itu aku lebih belajar masalah teknis, terus bagaimana pengelolaan radio, jenis-jenis radio, sampai aku pernah simulasi bikin radio. Tapi waktu itu nggak pernah dijelasin secara lengkap sejarah radio, apalagi peran radio ketika masa kemerdekaan Indonesia. Tapi tenang aja, informasi terkait radio nggak cuma di sini aja, karena kita juga mau sharing mungkin manfaat radio ataupun perkembangan dari radio itu sendiri, bentuknya kan, atau mungkin fungsinya, besarnya dan sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.